Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Kalau kemarin kita ketemu dalam MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita ketemu perdana dengan saya. Bapak masih ingat kan? Siapa? Oh, bagus ya. Jadi nama saya itu Abdul Latif Ansori. Ya, Abdul itu hamba, Latifun halus, Ansor penolong. Nah, jadi Abdul Latif Ansori itu hamba penolong yang halus. Baik. Biasanya kalau di sekolah Pak Ansori itu sebutannya disebut dengan Pak Ansori. Nah, gitu. Jadi kamu nanti kalau manggil saya itu dengan panggilan Pak Ansori. Nah, kebetulan Pak Ansori di sini ngajar mata pelajaran IPA. Jadi kamu nanti dalam setahun ini akan ketemu dengan saya di mata pelajaran IPA. Apa IPA itu? IPA itu kan kalian sudah tahu tentunya, jadi ilmu pengetahuan alam. Namun sekarang Pak Ansori akan menjelaskan gimana sih sebenarnya IPA itu. IPA itu sebenarnya pelajaran yang sangat unik loh ya. Mari, bentar lagi Pak Ansori jelaskan lebih lanjut. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa, mudah-mudahan dalam pembelajaran yang perdana ini kita selalu dalam petunjuk dan lindungannya. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita semua dalam keadaan sehat. Berdoa, mulai. Terima kasih. Ya, itu dulu ya. Nah, ntar lagi kita akan membahas tentang IPA. Oke. Gimana? Sudah siap untuk belajar IPA dengan Pak Ansori? Nah, baik. Jadi kalau di SD kalian hanya mengenal IPA itu ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang IPA. Jadi IPA itu sebagaimana yang Pak Ansori katakan tadi, itu pelajaran yang unik. Kenapa unik? Karena yang akan kita pelajari adalah tentang diri kita sendiri. Jadi ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan alam semuanya termasuk kita. Karena di alam itu, kamu di SD kan sudah tahu, alam itu tersusun dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ingat. Jadi dalam belajar IPA, ya, tidak ada istilahnya makhluk mati, tetapi adalah makhluk tak hidup. Kenapa disebut dengan makhluk tak hidup? Karena tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Kalau makhluk hidup, kalian sudah tahu waktu di SD sudah dijelaskan. Nah, karena itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Coba saya coba mengingat ingatannya kamu waktu pelajaran SD. Kira-kira ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Coba kalian sebutkan 3 aja. 3 dulu. Yang pertama, oke, baik. Yang pertama bernafas. Oh, benar. Terus yang kedua, bergerak. Oh, bagus, bergerak. Ya, bergerak. Oke. Yang ketiga, makan dan minum. Bagus, pinter, bagus. Berarti ingatannya kamu masih ingat. Jadi itu salah satu 3 dari beberapa ciri makhluk hidup. Yang akan kita pelajari nanti itu uniknya tentang makhluk hidup, termasuk diri kita, makhluk hidup itu. Nah, termasuk juga tumbuhan nih. Ya, coba kita lihat di sini, ini tumbuhan. Nah, ini tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, itu nanti akan kita pelajari di IPA. Nah, itu dulu ya. Nah, yuk kita lihat dulu sejenak. Gimana? Ketemu lagi ya. Jadi gini, sekarang tolong siapkan dulu alat tulisnya. Ada buku tulis, pulpen. Nah, jangan lupa buku IPA. Nah, kemarin kamu kan sudah pinjam di perpus buku IPA ya. Ambil yang semester 1. Nah, selanjutnya kamu buka halaman 4. Ya. Nah, di situ. Nah, coba kamu baca dulu halaman 4 sampai halaman 6. Pak Ansori kasih jatah waktu 10 menit. Nah, kebanyakan ya. Ya 10 menit untuk memahami isi dari halaman 4 sampai halaman 6 di buku paket kamu yang pinjam di perpus kemarin. Oke. Nah, coba baca dulu ya. Bacanya? Nah, baik. Tadi kalau saya dibaca di halaman 4 itu, di situ ada istilah penyelidikan ilmiah IPA. Nah, jadi kamu dalam belajar penyelidikan ilmiah itu
ada 3 langkah yang harus kalian pahamin. Yang pertama adalah pengamatan. Yang kedua adalah inferensi. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Bisa dibahas satu-satu. Di pengamatan, yang kita gunakan adalah panca indera kita. Pertama adalah mata, untuk mengamati lingkungan, sesuatu yang ada di lingkungan itu, kita amatin. Nah, yang kita amatin, contoh ini, coba ini bunga semuanya ini kan ya. Nah, ini berarti bunga ini adalah objek, jadi objeknya. Nah, yang kedua adalah inferensi. Inferensi itu kita merumuskan atau menjelaskan sesuatu yang ada di objek itu, ya, itu merumuskan. Nah, contoh ini bunga ini. Oh, bunga ini warnanya pink, daunnya hijau. Oh, ini bunga ini kok bisa hidup, kok bisa seger ya kalau pagi. Nah, kenapa? Nah, itu namanya inferensi, merumuskan. Nah, ini bunga ini kalau tidak disiram gimana ya? Nah, itu. Nah, setelah inferensi itu nanti akan bentuk yang namanya hipotesa, dugaan awal terhadap sesuatu yang objek kita itu. Nah, itu namanya ya. Nah, selanjutnya hasil dari pengamatan itu, yang inferensi yang kalian dapatkan itu, nah itu nanti dikomunikasikan. Bisa dalam bentuk tulisan, ya, bisa dalam bentuk grafik, ya, bisa juga dalam hal yang lain. Artinya dikomunikasikan, dijelaskan pada orang lain. Cuman kata kuncinya di sini dalam penyelidikan ilmiah itu kita harus jujur. Jadi yang kita amatin itu apa? Sesuatu itu dari inferensi itu kita kasih yang sebenarnya, tidak boleh dimanipulasi, ya, dirubah-rubah. Hasil yang kita amatin itu kita komunikasikan yang sebenarnya. Itulah kunci daripada penyelidikan ilmiah. Jadi yang terakhir, kunci yang terakhir adalah jujur, menceritakan yang sebenarnya hasil dari pengamatan. Sudah, cukup dulu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Pak Ansori tentang bab pertama, jadi penyelidikan ilmiah IPA. Nah, sebagai akhir dari materi, maka coba kamu lihat kembali di buku paket IPA halaman 6. Nah, di situ kamu ada tugas untuk mengamati akar tanaman. Akar tanaman apa saja yang ada di sekitar rumah kamu? Ya, bisa bunga, bisa bibit, terserah. Yang jelas kamu tugasnya menjelaskan tentang akar. Nah, kamu nanti tulis di buku tulis kamu ya, tugasnya. Nah, nanti hasilnya itu kamu foto dan kirim ke Pak Ansori. Ya, gimana? Sudah? Paham? Nah, mudah-mudahan yang sedikit Pak Ansori sampaikan ada manfaatnya bagi kalian. Dan saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.